Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Mardatillah. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana proses coding yang terjadi pada NetBeans Java jika outputnya seperti ini. Oke, jadi proses yang kita lakukan agar output bisa seperti itu, yang pertama yaitu membuat user bisa menginput data. Yang kedua, memisahkan antara data huruf dan data angka. Yang ketiga, mengurutkan data angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang keempat, mengurutkan data huruf dari yang terkecil ke terbesar. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat user bisa menginput data. Nah, di sini kita menggunakan logika atau codingan scanner. Input, buat variabel input, boleh apa aja variabelnya, mau input, mau user, whatever. New scanner kurang system.in. Nah, yang pertama kita import dulu scannernya. Oke, selanjutnya membuat penampung data ya. Untuk menampung data yang diinput oleh user. Oke, coba kita buat dulu sistem SOP-nya. Sistem out print masukkan data. Nah, selanjutnya biar data yang dimasukkan oleh user nggak hilang, maka kita harus membuat variabel string data user. Oke, kita buatnya di sini aja ya. Buat variabel string data user. Ini kan udah ada variabelnya, udah ada penampungnya. Jadi kita buat data user sama dengan input dot nextLearn. Kenapa kita pakai nextLearn? Karena nanti ke depannya user akan memasukkan data yang bertipe data kan string. Nah, makanya di sini kita buat string juga. Dot to lowercase. Nah, kenapa di sini kita pakai to lowercase? Karena fungsi to lowercase adalah untuk mengkonversikan data string ke huruf kecil. Oke, selanjutnya kita buat variabel. Oke, udah. Next. Kita coba run. Apakah user udah bisa input data? Nah, sudah bisa ya guys. Nah, tapi belum ada hasil apa-apa. Oke, selanjutnya memisahkan antara data huruf dan data angka. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu variabel string
untuk ini untuk yang data angka sama dengan selanjutnya untuk data huruf, string data huruf sama dengan Nah, di sini kan kita udah buat variabel untuk data angka dan data hurufnya. Selanjutnya membuat codingan for dalam kurung integer i sama dengan 0. Lebih kecil daripada data user dot length. Sebelumnya kita buat ini dulu ya. User.length kenapa ya? Oke, sebentar. Oke, di sini kita nggak buat tanda kurung kurawang. Terus what's wrong Oke, di sini salah ya. Di sini seharusnya ada i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil daripada data user length. Oke. Nah, enter. Masuk ke codingan if dalam kurung data user dot char at integer i lebih besar sama dengan 0. Ini untuk pemisahan angka dulu ya. 0 dan data.user char at integer i lebih besar sama dengan 9. Nah, data angka kan kita udah buat variabel data angka, di mana data angka ini nanti yang akan menampung hasil dari codingan kita yang di sini. Nah, data angka plus sama dengan data user dot char at integer i titik koma. Oke. Selanjutnya kita buat if-nya, else if untuk si huruf. Else if dalam kurung data.user dot char at integer i lebih besar sama dengan a, karena ini kan untuk huruf, jadi kita pakai a dan data user dot char at integer i lebih kecil sama dengan z. Oke. Buat
yang kayak di sini tadi. Data huruf, data huruf bersama dengan data user.char_add_in char integer i. Nah, buat else if selanjutnya ini kenapa error? Else if, ini else aja ya. Oke, sini kita buat i++. Kenapa kita buat i++? No, i++ nya di sini. Coba kita buat i++ untuk agar terjadi pengulangan. Selanjutnya membuat codingan mengurutkan data angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Data angka. Oke, sebelum saya membuat codingan tentang mengurutkan data angka dari yang terkecil ke terbesar, mari coba kita run dulu. Masukkan data. Nah, sini kan belum ada perintah untuk mengeluarkan output yang kita minta nanti ke depannya. Nah, sekarang kita buat pengurutan data angka dari yang terbesar ke yang terkecil. Belum ada perintah untuk yang keluar tadi ya. Nah, mengurutkan data, oh enggak, mari kita jelasin dulu yang ini. Nah, misalnya di sini user menginput nilai LA 421. Oke. Nah, pada codingan for yang di sini dari baris 30 sampai 40, yang pertama for dalam kurung integer i sama dengan 0. I sama dengan 0. 0 lebih kecil daripada data user.length. Data user.length ini berfungsi untuk menghitung panjang data yang diinput oleh si data user. Data user yang diinput sama si user kan ada misalnya nih kan LA421 nih, LA421 nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi panjang data dari data user yang diinputkan oleh user adalah 2, 4, 5, adalah 5. Nah, selanjutnya masuk ke codingan if pada baris 31. Data user char_add_i berarti kan di sini tadi 0 lebih kecil daripada 5. Iya, maka kita eksekusi codingan if. Data user char_add_i ini karakter pada i. Tadi kan i-nya adalah 0. Nah, kita lihat nih indeks ke 0. Apa isinya? L. L kan? L lebih besar sama dengan 0. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena L itu merupakan huruf, 0 itu merupakan angka. Maka kita maka yang di bawah ini nggak akan dieksekusi lagi, proses pengodingannya. Maka kita masuk ke else if. Data user char_add_i, L lebih besar sama dengan A, iya. Dan L lebih kecil sama dengan Z, iya. Maka L tadi udah ada, maka kita eksekusi baris ke-35. Nah, maksud dari data huruf plus sama dengan data user char_add_i itu, data huruf, kita buat komen. Data huruf sama dengan data huruf tambah data user char_add_i. Nah, data huruf sama dengan data huruf apa nih? Data huruf ada isi nggak untuk saat ini? Data huruf tuh ada isi, tapi isinya tuh kosong. Nah, data huruf sama dengan kosong ditambah data user char_add_i-nya tadi apa? L tambah L. Nah, itu.
Maka sekarang data huruf itu ada nilai, yaitu 1. Bukan nilai, tapi isi. Ada isi 1. 0, 1. Maka data huruf sama dengan 0, 1. Nah, 0, 1. Oke. Selanjutnya, terjadilah proses. Maka selanjutnya yang akan kita eksekusi adalah I++. Maksud I++ ini adalah untuk melakukan increment. 1 I++ ini maksudnya adalah I tambah 1. Jadi tadi kan I-nya 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1, untuk saat ini nilai I apa? 1. 1 lebih kecil sama dengan 5. Kan data user.length-nya kan 5. 1 lebih kecil daripada 5. Ya. Pada indeks ke-1 isinya apa? A. A lebih besar sama dengan 0? Tidak. Maka pada codingan if ini tidak dieksekusi lagi. Lanjut ke else if. 1. Isi codingan 1 tadi A. A lebih besar sama dengan A? Ya. Dan A lebih kecil sama dengan Z? Ya. Maka kita eksekusi lagi nih baris ke-35-nya. Nah, di sini kan tadi data huruf udah ada nilai nih 1 di sini kan. Berarti data user chart art ini kan udah berubah jadi A. Udah berubah jadi A karena yang ini udah ada berubah jadi A. Oh, ini L bukan A. 1. Oke, itu L ya. L. Oke. Selanjutnya kan kita akan eksekusi baris ke-35. Baris ke-35 ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Data huruf sama dengan data huruf tambah data user chart art I. Data hurufnya tadi kan udah ada nilai. 1 ditambah. Oh, tadi ada nilainya, ada nilai juga. 0, 1 ditambah. 01 ditambah. Data user chart ini kan udah berubah jadi A. Jadi A. Data L tambah. Ini L. Maaf. Ini A. A. Jadi data huruf sama dengan L ditambah A. Di sini nggak ada proses penjumlahan, hanya ada proses penambahan data. Nah, untuk saat ini berarti data huruf memiliki nilai L dan A. Nah, oke. Selanjutnya kan kita masuk lagi ke proses ke baris 46. I plus 1. Nah, tadi kan I-nya 1. 1 tambah 1, 2. 2 lebih kecil daripada 5, benar. 2, isi indeks kedua apa? 4. 4 lebih besar sama dengan 0, ya. 4 lebih kecil daripada 9, ya. Maka di sini maka pada baris ke-32 tuh maka terjadinya eksekusi lagi gitu. Nah, sama juga dengan proses ini, data angka sama dengan data angka plus data user dot chart I. Data angka sama dengan data angka kan kosong nih. Nah, data angka kan kosong ditambah data user chart art I-nya tadi apa? Indeks kedua isinya 4 ditambah 4. Jadi data angka sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita eksekusi lagi pada baris 49. 2 ditambah 1, 3. 3 lebih kecil daripada 5, benar. 3 lebih besar sama dengan 0, ya. 3 lebih kecil daripada 9, iya. Nah, untuk yang keduanya gini. Data angkanya berarti kan sekarang udah ada isi. Udah ada isinya 4 kan? Berarti 4 ditambah 2. 2. Jadi data angka 4 dan 2. 4, 2.
Nah, jadi saat ini data angka memiliki isi yaitu 4 dan 2. Bukan terjadi penjumlahan ya di sini, tapi hanya penambahan data. Oke, selanjutnya kita eksekusi lagi baris ke-52, yaitu I plus 1. I-nya tadi kan, I-nya tadi 0, 2, 3. I-nya tadi 3. 3 tambah 1, 4. 4 lebih kecil daripada 5, iya. 4 lebih besar sama dengan 0, iya. Dan 4 lebih kecil daripada 9, iya. Dieksekusi lagi. Data angka dengan 42 tambah 1. Jadi data angka 42 tambah 1. 421. Nah, saat ini berarti data angka memiliki nilai yaitu 421. Oke. Selanjutnya, mengurutkan data angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, oke. Selanjutnya, mengurutkan data angka dari yang terkecil ke terbesar. Yang pertama kita buat char, variabelnya array angka sama dengan data angka dot to char array. Jadi, toChar array berfungsi untuk mengkonversi array string karakter. Oke. Pertama kita buat lagi nih codingan for. For dalam kurung i for integer, kita buat variabel integer i sama dengan 0, i dikecil kita pakai yang ini ya, array angka dot length koma i plus. Oke. Selanjutnya kita buat lagi variabel nilai. Kita buat variabel namanya n_min. Minimum sama dengan array angka i titik koma. Terus kita buat variabel lagi nilai _id sama dengan selanjutnya kita buat lagi for dalam kurung integer j sama dengan i tambah 1, j lebih kecil dari array angka dot length i plus. If dalam kurung array angka dalam kurung j kurung siku j n_min, kita pakai variabel yang tadi kurung kurawal n_min sama dengan array angka j nilai id
nilai underscore id, nilai underscore id dengan j. Oke. Nah, di sini kita buat proses penukaran atau proses pengurutan. Di sini yang terjadi proses pengurutannya. Char sementara, variabel sementara sama dengan array angka i titik koma array angka i sama dengan n underscore min. Nah, minimum underscore min titik koma array underscore angka nilai id nilai id apa nih? Why this? Sorry. Di sini tadi ya. Ulang lagi nih. Oke, kita ulang ya. Char sementara sama dengan array underscore angka i sama dengan n underscore nilai minimum array angka kurung nilai id nilai minimal nilai id ya, nilai underscore id sama dengan sementara. Nah, kita buat i plus biar terjadi proses pengulangan. Nah, sebelum saya membuat codingan pengurutan atau mengurutkan data dari data huruf dari yang terkecil ke terbesar, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan pada pengurutan data angka. Oke, bagaimana cara mengurutkan data angka dari yang terkecil ke terbesar? Yang pertama kita buat dulu variabel array angka, kemudian sama dengan data angka to char array. Nah, tadi data angkanya kan udah ada isi. Data angkanya tadi isinya apa? Jadi dari data angka tadi adalah 4, 2, 1. Nah, 4, 2, 1 mana tadi? 4, 2, 1 sini ya. 4, 2, 1. Nah, jadi maksud dari to char array ini adalah untuk mengkonversi array string karakter. Selanjutnya masuk ke codingan for. For integer i sama dengan 0. 0 lebih kecil daripada panjang array angka itu ada 3, 1, 2, 3. 0 lebih kecil daripada 3 iya. Nilai minimum sama dengan array angka 1. Array angka i isinya adalah 4. Nilai id i sama adalah 0. Nah, lanjut ke sini for integer j sama dengan i tambah 1. I tambah 1, 0 tambah 1, 1. 1 lebih kecil daripada 3. 1 lebih kecil daripada 3. Nah, di sini 1 banding nilai minimumnya 4. Oh, no. Oh, ini indeks ke 1 maksudnya. Isi indeks ke 1 itu 2. 2 banding 4, iya benar. Nah, jadi nilai minimum sama dengan array angka j. Array angka j berarti sekarang ada array angka j itu sekarang ada 2.
2. Nilai underscore ID sama dengan ini ada 1. Selanjutnya selanjutnya kita incrementkan lagi. Oke. Berarti di sini udah terjadi proses belum terjadi proses penukaran ya. Selanjutnya kita incrementkan I tambah 1. I tambah 1, 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 lebih kecil daripada 3, iya. Isi ini adalah 2, jadinya di sini indeks ke 0, 1, 2 adalah 1. 1 banding nilai minimumnya 2. Ya, di sini jadi kita untuk mengurutkan ya, ini proses untuk mengurutkan data yang terkecil terbesar. Untuk kita cek satu-satu apakah angka 1 lebih besar lebih kecil daripada 2, apakah angka 2 lebih kecil daripada 3 gitu. Di sini prosesnya. Selanjutnya nilai IDJ-nya udah jadi 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses char sementara sama dengan array angka. Array angka I adalah array angka I tadi kan 4, 2, 4. Array angka I sama dengan nilai minimum. Nilai minimumnya tadi udah jadi 2. Nilai minimumnya udah jadi 2, jadi di sini array-nya udah berubah jadi yang pertamanya udah terjadi proses penukaran yaitu 2. 2 di sini 4. Penukaran itu 2, 4. Array angka sama dengan nilai minimum ya, di sini kan 2 jadinya. Array angka nilai ID sama dengan sementara. Untuk nilai sementara yaitu 2, 4, 1. 2, 4, 1. Nah, di sini nggak usah diubah 4, 2, 1, 4, 2, 1. 4, 2, 1. Selanjutnya masuk lagi ke I plus-plusnya nggak ada ya di sini. Kita buat dulu I plus-plus I plus-plus. Jadi I tambah 1, 1. Oke. I tambah 1, 1. I tambah 1, 0 tambah 1, 1. 1 lebih kecil daripada 3, iya. Nilai minimum 1 lebih kecil 1 itu adalah 2 ya. 2. Sekarang ini jadi 1. Terus dilanjutkan dengan for integer J1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. 2 lebih kecil daripada 3, iya. 2 lebih kecil daripada 3, iya. Sebentar ya. 2 lebih kecil daripada, di sini ya, 2 lebih kecil daripada 3, iya. Selanjutnya berarti indeks kedua nih ya. Indeks kedua itu ada 1, 4, 2, 1. 2 lebih kecil dari 1 kan indeks keduanya 1. 1 lebih kecil sama dengan 2. 1 lebih kecil sama dengan 2, iya. Nilai minimumnya sekarang udah jadi 1. Nilai ID sama dengan J 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1 ya 2. Char sementara sama dengan array angka I. Array angka I sekarang adalah 2. Array angka I sama dengan nilai minimum 2. Sini 1. Sini 1. Terus array angka nilai ID. Nilai ID-nya sekarang adalah 2 ya. Sorry, nilai ID-nya tetap. Nilai ID-nya 1. Bentar ya guys. Array angka nilai ID sama dengan sementara. Di sini
Maka di sini array angka nilai ID-nya ini akan 2 indeks kedua sama dengan sementara. Berarti indeks keduanya 4, 2, 1. Berarti di sini maka terjadi proses perubahan. Di sini jadi indeks keduanya kan 0, 1, 2. 0, 1, 2 berarti jadi 1, 2, 4. Nah, I plus plus I ditambah 1 sama dengan I tambah 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 lebih kecil daripada 3 iya. Indeks kedua itu adalah sekarang udah jadi 4 ya. 4. Nilai ID sama dengan I. I-nya udah jadi, ini I-nya 1 lagi ya. I-nya udah jadi 2. For integer I ditambah 1, 2 tambah 1, 3. 3 lebih kecil sama dengan 3 lebih kecil daripada 3 salah. Jadi langsung kita eksekusi. Ini udah nggak dieksekusi lagi. Kita eksekusi langsung dari sini. Char sementara sama dengan array angka I. Array angka I yaitu berarti 4. Array angka I sama dengan nilai minimum. Nilai minimumnya masih 1, array angka nilai ID sama dengan sementara. Berarti proses penukaran sudah selesai sampai sini. Selanjutnya, proses mengurutkan data huruf dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya, mengurutkan data huruf dari yang terkecil ke terbesar. Untuk prosesnya sama aja, sama kayak pengurutan data angka dari yang terkecil ke terbesar. Kita hapus dulu. Cuman kita perlu ubah variabel. Nggak perlu ubah variabel sih, tapi kita perlu ubah dari sininya nih. Pertama kita harus buat variabel baru. Oke, kita buat aja terus ya. Bentar. Nah, untuk proses sama, codingan juga sama, jadi kita langsung buat aja. Check this out. Oke, mengurutkan huruf dari terkecil ke terbesar, char kita buat variabel array underscore huruf kurung siku sama dengan data huruf dot to char array for dalam kurung integer I sama dengan 0 sama dengan 0. Oke, I data array huruf dot length I plus plus. Nah, selanjutnya char admin kayaknya untuk ini terlalu nggak usah. Char and underscore min sama dengan array underscore huruf dalam fungsi I integer nilai ID integer x aja ya, integer x. Jadi di sini kita ubah aja jadi x, kayaknya terlalu ribet. Kita ubah
X. Integer oke, dari angka X, integer X sama dengan I. For dalam kurung integer J sama dengan I tambah 1. J lebih kecil daripada data huruf dot length data huruf dot length I plus plus udah berat, sorry, J kecil daripada ini bukan data huruf ya, array huruf, array array underscore huruf. Nah, ntar if dalam kurung array huruf J lebih kecil sama dengan nilai n underscore min sama dengan array huruf J X sama dengan J. Char sementara array huruf I char sementara array angka array huruf J array yang huruf I sama dengan n underscore kita tekan ya guys. Underscore minimum J array underscore huruf X sama dengan sementara. I plus plus sampai kenapa ya? I plus plus. Seharusnya I plus plusnya buatnya di sini nggak sih? Astagfirullah. Oke, I plus plusnya buatnya di dalam kurung kerawal ya. Oke.
Coba kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Tadi kita udah isi kan? Ya, ini yang kita isi tadi ya. Jadi tadi kita Oke, sekarang kita belum buat perintah untuk mengeluarkan ya. Kita buat dulu. System out print di sini ya. System out print ascending data numeric. Kita buat ascending data numeric. Oke. Di sini kita buat system out print. Tadi namanya array angka. Nah, di sini berarti kita buat untuk si huruf ya, system out print data huruf. Ascending dulu ya. Ascending data huruf enter system out print array huruf. Oke, coba kita run. Nah, ini kenapa nggak keluar? Kenapa error? Oke, kita lihat satu-satu dulu ya. Di for ini seharusnya C++. Ini juga. Coba ya. Oh, masih di bawah. Masukkan data lah 2421. Oke, berhasil. Oke. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.